Ini adalah Suzuki Carry, tapi bukan Carry pickup karena ini adalah Suzuki Carry minibus. Nah, kalau kalian ingat Suzuki Carry yang dulu sering dipakai buat jadi jemputan sekolah gitu ya, kurang lebih ini adalah generasi selanjutnya lah. Jadi Suzuki Carry generasi yang baru sekarang ada versi minibusnya dan ada versi blind van-nya juga. Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Suzuki Carry minibus dan blind van. 1. Karoseri dan pre-order. Nah, buat kalian yang tertarik sama Carry minibus atau blind van ini, cara pesannya sedikit beda nih sama mobil-mobil Suzuki lainnya. Karena Carry minibus dan Carry blind van ini sebenarnya dibuat Suzuki yang bekerja sama dengan perusahaan karoseri alias pembuat bodi dan interior. Namanya Karoseri DSP Styling dari Bogor. Jadi kalian bisa langsung pesen 2 Carry ini ke dealer Suzuki resmi manapun tanpa perlu datang ke karoserinya sendiri. Tapi model pesannya pre-order ya, alias kalian pesen dulu spek yang kalian mau, nanti baru dibuat sesuai pesanannya. Nah, terus harganya berapa? Jadi Suzuki sebenarnya nyediain daftar harganya, tapi ini hanya berupa patokan aja. Seandainya kalian mau versi yang lebih mewah dari tipe yang paling mahal di price list ini, misalnya lampu kabinnya mau dibuat lebih banyak, ya bisa. Atau pintu belakangnya cuma mau di kiri aja, ya bisa juga. Nanti harganya bergeser-geser dari patokan yang udah dikasih itu. Kecuali dealer Suzuki yang kalian datengin udah ready stock unitnya, nah itu baru harganya ngikutin langsung yang dikasih dari dealernya. Kok beda cara pesannya dibanding yang kita beli R3, Ignis atau EPV biasa gitu? Iya, soalnya emang Suzuki mentargetkan Carry minibus dan Carry blind van kali ini buat lebih ke pasar fleet. Misalnya, buat armada perusahaan yang mau beli banyak buat bikin jadi jemputan karyawan, atau yang mau bikin armada angkot atau blind van-nya buat perusahaan kurir gitu, atau kalau mau buat travel kecil-kecilan cuma 1 unit juga bisa. Tapi emang lebih mengarah ke pasar fleet dibanding passenger car biasa yang lebih kita kenal biasanya. Nah, buat kalian yang mau lihat versi blind van-nya aja, kita fokusin di nomor 10 ya. Sisa nomornya kita fokusin buat Carry minibusnya. 2. Seberapa besar? Dibanding sama versi pickupnya, Carry minibus dan blind van ini sedikit lebih panjang, tepatnya sih lebih panjang 22 cm. Dan karena atapnya itu tingginya lebih dari 2,1 meter. Kalau kalian nggak kebayang, tingginya itu lebih tinggi dibanding Mercy V-Class dan Hyundai H1 loh. Tapi tingginya itu emang karena sasis asli pickupnya yang cenderung tinggi sih. Jadi atapnya mau nggak mau perlu dibikin super tinggi supaya yang duduk di belakang nggak mentok dan masih cenderung nyaman buat jalan dari kabin tengah ke kabin belakang. Nih, kalau kita berdiri di belakang termasuk cukup lega lah ya. Kalau sama Carry real van yang zaman dulu gimana? Jauh sih, Carry minibus yang sekarang lebih panjang 54 cm, lebih lebar juga dan lebih tinggi juga. Atau kalau dibanding EPV, Carry minibus ini masih lebih panjang 26 cm. Nah, kalau dibanding kompetitor kayak Daihatsu Grand Max, Carry minibus lebih panjang dan lebih tinggi. Tapi jarak antar ban depan dan belakangnya jauh lebih pendek di Carry ini. Makanya kelihatan kan tuh overhang belakang alias jarak antar ban belakang ke ujung bodi belakangnya jauh banget. Kayak di Isuzu Elf gitulah. Nah, kalau dibanding di FSK Glora juga, Carry minibus masih lebih pendek, tapi tingginya masih tinggian Carry minibus ini. Meski wheelbase-nya jauh banget panjangan Glora, tapi dapat lah ya gambarannya Carry ini segimana. 3. Putar balik. Nah, salah satu yang bikin Carry ini super spesial adalah radius putarnya. Buat kalian yang nggak tahu itu adalah seberapa gampangnya kita bisa muter balik. Kalau Carry pickup cuma butuh 4,2 meter buat muter balik total, alias jadi salah satu raja termudah buat U-turn, Carry minibus dan blind van ini cuma butuh 4,4 meter aja. Tetap luar biasa gampang buat muter balik atau belok-belok di jalan yang super sempit. Sebagai gambaran, Avanza yang jadi mobil terbanyak di Indonesia butuh 4,7 meter buat puter balik. Honda Brio butuh 4,6 meter. Mitsubishi Expander butuh 5,2 meter. Jadi meskipun Carry ini dimensinya cukup panjang, tapi termasuk luar biasa gampang buat muter balik dan bermanuver di jalan kecil. Lebih gampang dibanding setiap kompetitornya. Ya, tapi itu kalau kalian ambil Carry-nya yang ada opsi power steering-nya ya. Kayak yang di blind van yang kita cobain ini. Kalau yang nggak ada, misalnya kayak di minibus ini sih berat juga muter baliknya. 4. Mesin 1500cc. Soal mesin gak ada yang berubah dari Carry pickup yang baru. Posisinya tetap ada di bawah jok depan, yang cara bukanya kita buka klip yang ada di bawah ini dulu, turunin sandaran joknya dan kita ke belakangin kayak gini joknya. Sama juga yang di sisi penumpang depan. Dan mesinnya ada di bawah sini. Tetap pakai mesin K15B Strip C 1500cc, tenaganya 96 HP atau 97 PS dan torsinya 135 Nm. Nah, meskipun namanya sama-sama K15B
RSB, tapi ini mesin yang beda sama yang ada di R3 ya. Karena di sini ada strip C-nya tadi, yang artinya lebih untuk kendaraan komersial. Jadi, ini juga penggerak roda belakang kayak di Carry Pickup. Pilihan transmisinya juga cuma ada manual 5 percepatan aja. Yang tuas transmisinya ada di dashboard gini nih. Jadi penggunaannya nggak mengganggu penumpang tengah jok paling depan. Jadi kalian nggak ada alasan buat salah-salah pegang gitu kalau depan lagi diisi full. Dan koplingnya juga termasuk sangat enteng. 5. Eksterior mengotak. Bagian luar Carry minibus ini, well, nggak ada kata lain sih buat deskripsiin bentuknya selain mengotak. Lihat dari depan, jelas banget bentuk Carry-nya. Tapi begitu lihat dari samping, seakan kayak Carry yang dinikahkan sama Isuzu Elf dan Hi-Ace gitu. Dan dari belakang, well, kayak Hi-Ace generasi yang sebelum ini banget. Tapi mengingat ini mobil yang fokus banget sama utilitasnya, jadi desain super wah emang bukan prioritas lah ya. Kayak pickupnya, Carry minibus ini ada 3 pilihan warna, hitam, putih, dan silver ini. Oh dan yes, bodinya Carry minibus ini dibuat oleh karoseri. Tepatnya dari bagian belakangnya pintu depan sampai full ke belakang. Jadi kalau kalian old school banget gitu ya, yang seneng ngetok-ngetok bodi mobil, bakal jelas berasa tebelnya bodi buatan karoseri ini yang diklaim dibuat dari plat galvanil 1 mm. Beda sama ngetok pintu atau bodi bagian depan yang kerasa lebih kaleng gitu. Karena emang dibuat sesuai standar pabrik yang sebenarnya malah lebih aman loh kalau kenapa-kenapa, karena lebih baik dalam menyerap benturan. Anyway, keunggulan Carry minibus ini adalah karena dia pakai pintu geser, beda dari Carry van yang sebelum ini. Jadi lebih gampang dibuka di tempat yang sempit, dan kalian bisa pesen mau pintu kiri aja yang sliding atau pintu kiri dan kanannya yang sliding kayak yang di unit yang kita coba ini. Detail depannya masih pakai tampang Carry yang sebelum facelift. Bedanya dibanding di pickup, kalau di sini grillnya dibuat chrome dan bumpernya dibuat sewarna body. Detail lampu depannya jelas full halogen ya, dan tanpa fog lamp kayak di pickupnya juga. Detail sampingnya masih dengan stiker Carry di depan, dan yang unik tepat di bawahnya garis yang panjang dari lampu depan sampai hampir ke lampu belakang itu. Lanjut, handle pintunya model cepol horizontal buat yang pintu depan dan vertikal buat yang pintu belakang. Velgnya 13 inci model kaleng yang kayak gini sama kayak yang pickup, dan jendela tengah ke belakangnya dibuat nyambung jadi kelihatan lebih panjang ya. Spionnya sederhana, hitam doff gini, full manual nih buat ngatur-ngaturnya juga. Begitu juga antenanya yang retractable manual kayak gini. Belakangnya The Mini Hi-Ace, karena emang lampu yang dipakai mirip bentuk lampu Hi-Ace generasi sebelum ini, dan keseluruhan bentuknya juga jadi bagian yang ngebuat Carry minibus ini jadi kelihatan super tinggi. Dan meskipun di unit yang kita lihat ini polos, tapi kita lihat beberapa foto Carry minibus yang udah dapat emblem Suzuki kok di belakangnya. Oh, dan di bumper bawahnya ada tambahan reflektor horizontal kayak gini ya. Detail lampu belakangnya juga sama, full halogen dan tanpa high mount stop lamp. 6. Interior sangat sederhana. Nah, Carry minibus ini all about bawa penumpang banyak. Jadi kalian bisa pesen ini dalam konfigurasi 8-seater atau 8 jok, 3 baris, atau bahkan 10-seater, 4 baris. Kayak unit yang kita lagi video ini nih. Yes, ini bisa muat sampai 10 penumpang. Baris keduanya berupa 2 jok yang ditaruh di tengah supaya dari pintu bisa langsung napak ke baris ketiga. Jok baris ketiganya ada 2 dan dibolongin tengahnya supaya tetap bisa jalan ke baris keempat. Dan baris keempatnya dibuat full 3 jok menyambung gini. Tapi interiornya dulu. Well, kalau lihat dari dashboardnya jelas banget sih ini emang interiornya Carry pickup dengan 3 kotaknya itu di dashboard. Kotak yang paling kanan buat instrumen cluster, kotak yang tengah buat head unit, dan kotak yang paling kiri jadi tempat penyimpanan. Yang beda di sini adalah kalau kita tengok bagian atasnya, Carry minibus dapat panel plastik tambahan yang jadi housing buat komponen AC belakangnya. Sedangkan di belakang, karena atapnya yang super tinggi, emang ngasih kesan besar dan lega ke dalam kabinnya. Oh, dan unit yang kita video ini ada lampu panjang di belakang kiri dan belakang kanan buat ngasih atmosfer lebih asik di keadaan gelap itu kalau dinyalain lampunya. Tinggal pakai switch ini di depan buat operasiinnya.
Mengingat ini difokuskan buat pasar armada pengangkut orang banyak kayak travel, jemputan karyawan atau anak sekolah, angkot, dan sejenisnya yang emang setengah interiornya ke belakang dibuat oleh karoseri, jadi soal build quality pasti termasuk di pas-pasan lah ya. Kayak fit and finish ventilasi AC yang di belakang ini, atau USB port belakang yang kelihatan kurang rapi ini. Tapi kita yakin sih penumpang yang naik ini juga nggak bakal komentar soal gitu-gituan kok. Tapi yang cukup unik, setiap joknya udah dilapis bahan kulit sintetis warna hitam gini yang ada jahitan putih-putihnya. Dan joknya juga termasuk cukup tebal plus empuk juga kok. Oke, rasa duduknya, pintu depannya termasuk agak berat nih kayak di versi pickupnya juga. Dan bukaannya cukup lebar juga. Dan karena mesinnya ada di bawah jok depan, jadi buat napak ke dalamnya emang termasuk tinggi ya. Jadi dikasih side step kecil gini di bagian depannya buat bantuin kita napak. Dan di pilar A nya juga ada pegangan kayak gini di sisi driver dan penumpang depan. Not bad lah buat bantuin masuk. Joknya berasa empuknya nih, dan posisi duduknya luar biasa tinggi karena kita duduk di atas mesin. Jadi visibilitas keluar sangat-sangat nggak masalah. Jok depan bisa diatur maju mundur ya, seandainya kalian mau ngasih ruang lebih ke yang di belakang. Tapi nggak aman loh nyetir sampai nempel setir kayak gini. Ada tuas buat cetekin sandaran joknya, tapi ini buat jatuhin sandaran joknya ke depan aja ya. Sudut recline-nya sih nggak bisa diubah di depan sini. Jadi fix cukup tegak kayak gini aja. Yang sisi penumpang nggak bisa digeser maju mundur, dan sudut rebahannya juga sama fix, lebih tegak dibanding yang sisi driver nih. Dan yang unik di sini udah dibuatin headrest nih buat jok depannya. Sandarin kepalanya jadi lebih enak. Ini adjustable ya, tapi emang kayak headrest jadul sih, jadi posisinya sangat mundur ke belakang. Jadi kalau nyetir sambil sandaran juga kepalanya tetap masih ngedanga. Sedangkan ruang kepalanya masih sangat aman, tapi emang nggak super luas karena di atas kita ada komponen AC belakang yang besar itu. Nah, yang unik dari carry ini adalah karena lantai depannya full rata, nggak ada penghalang, jadi kita bisa geser dari jok driver ke jok sebelahnya. Dan sebenarnya kita bisa muat 3 penumpang di depan sini. Meski emang yang di tengah disarankan penumpang yang sangat mungil aja, karena kalau segede kita, lihat tuh kakinya nabrak dashboardnya. Dan ini juga nempel banget sama tuas rem tangannya. Lanjut buat sandaran tangan di pintu, enaknya udah ada dudukan tangannya gini nih. Plastik sih jadi keras, tapi no problem, nggak kayak di carry lama yang harus sandarin tangannya keluar pintu gini ya kan. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun, dan setirnya juga posisinya fix ya. Dan sudut kemiringan setirnya pun masih cenderung agak horizontal, kas-kasnya mobil komersial gitu. Sedangkan sandaran kaki kiri driver nggak ada gundukan atau pad plastiknya, tapi ini rata dan luar biasa luas gini buat gerak-gerak kok. Detail lain di depan ada satu lampu halogen gini nih. Sun visornya hanya ada satu aja, cuma di sisi driver ya, yang penumpang depan nggak dapet. Dan ini modelnya polos tanpa kaca aja. Spion tengahnya full manual alias belum day and night, dan di plafon nggak ada pegangan tangannya, adanya yang di pilar A tadi. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, pintu belakangnya karena pintu geser, jadi buat dibuka di tempat sempit lebih enak nih. Dan akses keluar masuknya juga lebih lega. Tapi pintu gesernya ini termasuk sangat berat ya. Dan kasnya karoseri banget, buat nutupnya harus kenceng banget, kalau nggak jadi nggak ketutup sempurna. Nah, karena aslinya carry ini buat pickup, jadi emang lantai kabin belakangnya termasuk luar biasa tingginya karena ada sasis aslinya di bawahnya. Otomatis buat napaknya juga jadi super tinggi, makanya ada side step gini buat bantuin. Tapi yang uniknya, kalau kalian napaknya dari sebelah kanan, side stepnya cuma kecil setengah ukuran panelnya gini. Kalau kalian napaknya dari pintu sebelah kiri, ukuran side stepnya jadi lebih besar, sekitar 3/4 ukuran panelnya gitu. Nggak ada pegangan buat bantuin naik di pilar B, tapi bisalah grab yang ada di atas ini. Posisi duduk di belakang sini jauh banget lebih tinggi dibanding posisi duduk di depan. Jadi kalau kita ngeliat keluarnya termasuk sangat jelas ya. Nah, tapi emang resikonya lantai tinggi, jok ini dudukannya otomatis nggak bisa dibuat terlalu tinggi supaya menghindari kita yang duduk berlebihan tinggi dari tanah. Makanya kalau kalian tingginya di atas 170 cm ke atas kayak kita, sudut pahanya bakal nekuk kayak gini dan otomatis bakal pegel buat perjalanan jauh. Tapi ini nggak masalah buat kalian yang 160-an cm ke bawah. Joknya juga nggak bisa digeser maju mundur, tapi sudut rebahnya bisa diubah nih, dan ini sangat fleksibel, bisa sampai full tiduran kayak gini nih. Mantap. Tapi emang ruang kaki baris kedua ini sangat-sangat terbatas ya, mepet sama jok depannya banget. Dan ruang gerak sepatu kita juga lebih parah lagi nih. Kedua jok ini headrestnya adjustable, juga not bad. Tapi yang spesial adalah ruang kepalanya, masih luar biasa lega.
lumayan nih buat ngebantu ngasih kesan gak terlalu sempit di dalam. Oh, tapi kalau mau sandaran tangan, penumpang di baris kedua sini agak sulit ya, karena selain gak ada armrestnya, dudukan pintu buat sandarin tangan juga termasuk jauh dari tangan kita. Jadi tangan kita pasti ngegantung yang duduk di sini. Paling gak jendelanya termasuk luas lah, meski emang gak bisa dibuka ya yang di baris kedua sini. Detail lain, di baris kedua sini sama-sama dapat ventilasi AC di kiri dan di kanannya gini, dan ada pegangan tangannya juga nih di plafon. Oke, sekarang kita ke baris ketiga. Sebenarnya ini kalian bisa langsung napak kayak gini ke belakang, tapi misalnya kalian kesempitan, tinggal pakai tuas ini sekali dan joknya bisa langsung mental ke depan gini kok. Jadi masuk ke baris ketiganya bakal lebih gampang lagi. Nah, di sini penumpang kiri sama kanannya kepisah gini ya, jadi berasa lebih privat. Sama kayak depannya juga, jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi sudut rebahannya bisa diatur sesuka hati kita alias fleksibel. Bisa sampai tiduran gini juga. Nice! Oh, dan karena ini mepet sama pinggir mobilnya, jadi tangan kita yang di pinggir bisa sandaran kayak gini nih. Not bad jadinya, nggak ngegantung. Ruang kakinya di baris ketiga segini ya, nggak super lega emang, tapi minimal sangat aman lah dan lebih baik dibanding penumpang yang di baris kedua. Begitu juga ruang gerak sepatunya yang jauh lebih baik ini. Nah, lantai jok baris kedua, ketiga, dan keempat sebenarnya full rata. Jadi posisi duduk kita dari belakang sampai baris kedua tuh sebenarnya sama. Tapi enaknya karena jok baris ketiga yang lebih lega, jadi kaki kita bisa lebih selonjoran kayak gini. Dan efeknya sudut pahanya kita jadi bisa sedikit lebih rileks dibanding yang di baris kedua. Jadi buat kalian yang lebih tinggi, sebaiknya incer baris ketiga sini nih. Ruang kepalanya juga sama ya, luar biasa lega. Jendelanya di baris ketiga sini juga cukup panjang nih, tapi emang gak ada panel jendela yang bisa dibuka. Dan kayak di depan, di sini juga dapat ventilasi AC di kiri dan di kanannya. Sedangkan di sini ada lampu kabin juga halogen yang master switch-nya ada di depan kayak gini. Oke, kita ke baris paling belakang. Ini tinggal napak lewat tengahnya aja sih. Nih, kita buka dulu jok kirinya yang bisa ditambal sekali colek ini juga biar kalian lebih kelihatan. Gak kayak di baris kedua dan ketiga, di baris keempat ini bisa muat sampai 3 penumpang. Paling gak kalau kalian kecil sih bisa. Bedanya di sini meskipun sudut sandarannya juga fleksibel, tapi baris paling belakang sini udah terlalu dekat sama kaca belakang. Jadi rebahnya nggak bisa sampai full tiduran karena bakal mentok sama kaca belakangnya. Tapi ini aja udah relax banget lah, meski nggak kita saranin karena kepalanya rawan kena besi pintunya. Kalau duduknya lebih tegak, ruang kepalanya sama kayak di depannya yang super lega gini. Ruang kakinya juga sama persis kayak di baris ketiga, cukup aman meski nggak sampai super lega. Sepatu kita juga geraknya lebih bebas kayak di baris ketiga ya. Begitu juga sudut pahanya yang meskipun agak naik, tapi karena ruang gerak sepatunya lebih enak, jadi bisa dibuat lebih selonjor supaya paha kita agak rata dan gak terlalu pegal. Nah, yang lebih enak di sini sandaran tangannya nih. Selain bisa yang di pinggir bodinya sini, di paling belakangnya juga dapat armrest lipat gini di tengahnya. Jadi kalau cuma duduk berdua bisa dimanfaatin buat duduk lebih rileks gini. Nice. Sedangkan kalau mau duduk bertiga, jok tengahnya jelas lebih tinggi dan sempit, jadi nggak bakal senyaman itu. Dan jangan lupa juga headrest adjustable-nya hanya ada di kiri dan di kanan aja. Jadi yang duduk di tengah kepalanya bakal sangat ngedanga dan cenderung nempel kaca, jadi bahaya. Tapi yang enak, di paling belakang sini juga yang jadi satu-satunya dapat kaca yang bisa dibuka nih. Modelnya kaca geser gini aja sih, yang emang cuma buat muat seukuran kepala kita aja. Tuh kalau mau keluar-keluar kepala kita nongol kayak gini. Tapi paling enggak kalau AC-nya lagi panas, bisa dibuka buat masukin udara dingin. Ngomongin soal AC, baris keempat ini juga dapat ventilasi AC yang sama ya di kiri dan kanan kayak di depan-depannya. Oke lah. 7. Bagasi dan storage. Oke, sama kayak pintu penumpangnya, karena pintu belakang ini juga dibuat di karoseri, jadi anak kunci yang dipakai mau nggak mau juga beda dari kunci aslinya ya, yang ini nih. Dan kalau dibuka, yang enak adalah bibirnya yang sangat mengotak dan sangat lebar ini ya. Jadi barang besar gampang masukinnya. Dan lihat nih, betapa tingginya ruang bagasi si carry ini. Cocok banget kalau mau masukin barang yang super tinggi, kayak sepeda atau motor sekaligus lah malah. Bibir bagasinya termasuk cukup rendah dari tanah, jadi masukin barang berat nggak per-per banget. Dan lantai sama bibirnya, well nggak ada bibirnya sih, jadi rata kayak gini nih. Mau keluarin barangnya tinggal tarik aja. Nah, yang cukup jarang di mobil komersil gini, bagian belakang pintu bagasinya udah ditambahin plastik gini. Not bad lah. Detailnya di sepanjang pinggir sini super polos lah ya, nggak ada lampu bagasi, nggak ada colokan atau apa-apa. Oh, buat kalian yang mau nyariin ban serep, ada di bawah mobilnya tuh.
Oke, di model yang 10-seater kayak gini, begitu semua joknya dibuka emang hampir nggak ada sisa ruang bagasi sama sekali. Nah ini joknya bisa kalian lipat pakai sekali tarik tuas di pinggir ini aja. Konfigurasinya 40:60 ya. Jadi kalau dilipat yang kiri masih bisa duduk dua penumpang di sebelah kanannya. Dan ini kita jadi bisa masukin barang yang cukup besar. Apalagi karena lantainya rata. Tapi jangan lupa ada dudukan joknya ini di bawah yang lebih mencuat di lantai ya. Nah kalau dilipat dua-duanya joknya, nah ruang bagasinya jadi termasuk besar dan enaknya lantainya super rata ya. Paling ada dudukan jok ini aja yang lebih mencuat dari lantainya tadi. Gak ada mekanisme buat kunci lipatan joknya dan karena ini ngelipatnya ke depan, jadi kalau kita mau masukin barang yang jauh lebih panjang, meskipun kita lipat jok di depan-depannya kayak gini, tetap aja lipatan jok yang paling belakangnya menghalangi. Jadi kita nggak bisa langsung masukin tuh barang yang super panjang. Solusinya paling kita buat lipat model kayak gini, biar kita bisa masukin barang yang super panjang tapi barangnya nggak terlalu tinggi. Atau karena ini model joknya super simple, jadi sebenarnya kita bisa lepas aja sih semua joknya kalau mau bawa barang yang super panjang dan besar. Dan nanti ruangnya kira-kira bakal seluas yang blind fan ini. Jadi super duper luas ya. Dan lantainya juga super duper rata tuh. Buat tutup pintunya nggak ada handle-nya, berat nih ya. Dan tutupnya juga harus kencang biar ketutup sempurna. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 8. Fitur dan safety. Mengingat peruntukannya lebih ke mobil yang buat bawa penumpang banyak kayak jadi angkot, jadi travel atau jemputan gitu. Jadi wajar lah kalau soal fitur dan safety-nya emang super minim di sini. Misalnya kalian cari airbag, jelas di sini nggak ada. Dan karena ini karoseri, jadi anak kunci utamanya hanya bisa buat dipakai pintu depannya aja. Buat buka pintu geser belakang harus pakai kunci yang beda ini. Kalau kalian mau buka pintu bagasi harus pakai kunci yang beda lagi. Lanjut, rem ABS nggak ada juga. Rem depannya cakram dan rem belakangnya teromol ya. Bahkan seatbelt jok paling depan yang 3 titik aja modelnya belum retractable. Dan setiap jok belakang hanya 2 titik aja. Fitur safety di Carry Minibus ini yang krusial hanya ada immobilizer aja. Jadi kalau tanpa kunci yang udah diprogram khusus buat mobil ini, mobilnya nanti nggak bakal bisa kita nyala kalau kita starter. Jadi ini meminimalisir kemungkinan mobilnya buat disabet maling abal-abal. Oh, dan Suzuki juga nambahin sensor parkir 2 titik ini ya. Mengingat bodinya termasuk cukup panjang buat wheelbase yang pendek itu lumayan lah membantu. Dan unit yang kita videoin ini juga udah dipasangin kamera mundur. Tapi ini termasuk ke spek custom ya. Jadi pas kalian pesen tinggal dimintain aja ada. Dan nanti harganya bakal menyesuaikan. Instrumen clusternya persis kayak yang ada di pickup. Nggak ada tachometernya. MID-nya selain ada odometer, ada fuel meter, trip A, dan trip B. Tuas lampunya kayak gini. Nggak ada one touch triple turn signal. Wiper depannya nggak ada intermittennya. Dan nggak ada wiper belakang. Nah, AC-nya tetap masuk ke opsi fitur. Jadi kalian bisa pilih mau ada AC-nya atau nggak ada. Model AC-nya sih sederhana aja. Cuma ada knob buat atur kecepatan fan dan suhunya aja. Bedanya yang di minibus ini dapat AC tambahan raksasa buat penumpang belakang. Di tiap sisinya dibuatin ventilasi kayak gini yang nyatu sama plafon sampingnya. Dan unit kipas plus kompresor yang buat tenaga AC belakang ini ada di atas kepala kabin paling depan. Yang segede banget gitu. Dan buat ngontrolnya knob yang kecil banget ini aja ya. Oh, dan AC ini sepaket sama power steeringnya. Kalau pakai AC ada power steeringnya. Kalau nggak pakai AC jadi nggak ada power steeringnya juga. Suzuki juga ngasih USB port yang bisa dicetekin mati nyala. Ada 4 totalnya nih, di kiri belakang 2, di kanan belakang ada 2 juga. Modelnya ya emang kurang rapi sih, tapi ya masih bagus lah, masih ada. Sedangkan buat hiburannya juga sama, tergantung unit yang kalian pesan kayak gimana. Di unit yang kita coba ini ada head unit double din yang bisa muter DVD dan Bluetooth. Tapi speakernya hanya ada 2 aja dan posisinya bukan di depan ya. Nih ada di kabin belakang sini. Jadi buat penumpangnya aja. Sedangkan jendelanya bukan power window tapi window by power, alias butuh tenaga buat bukanya gini biar lebih sehat tuh ya kan. 9. Detail-detail lain. Mungkin kalian penasaran, masa mobil kecil gini buat bawa 10 penumpang gak turun apa tuh belakangnya? Nah, karena dari segi suspensinya, Carry ini juga gak berubah dari yang pickup. Jadi suspensi belakangnya masih pakai lift spring yang berupa besi yang ditumpuk-tumpuk kayak gini. Ini emang bikin suspensi jadi keras banget kalau kita cuma isi sendiri. Tapi begitu diisi bawaan banyak, atau kalau di Carry minibus ini misalnya rombongan sekampung gitu ya, positifnya dia jadi gak gampang mentok dan bagian belakangnya juga gak terlalu turun. Lanjut buat isi bensin
bensin, cupnya ada di samping sini dan tutupnya bisa langsung dibuka nih ya. Tapi tenang, di dalam sini ada kuncinya kok, jadi nggak sembarang orang bisa buka. Tuh, pakai kunci Suzuki aslinya dan nanti baru deh bisa diputar buat dibuka gini. Buat tutupnya lagi sama, jangan lupa juga putar kuncinya lagi biar kekunci kap bensinnya. Dan karena bentuknya dan peruntukannya carry ini, jadi jangan lupa carry minibus dan blind van ini sama-sama butuh gear ya buat dipakai di jalan. 10. Blind van. Nah, ini carry yang versi blind van-nya. Buat yang mau pakai jadi mobil-mobil ekspedisi gitu, cocok banget nih. Dibanding yang versi minibus, beda dari luar jelas jendela tengah dan belakangnya dihilangkan. Atau lebih tepatnya sih diganti jadi panel besi kayak gini aja. So, dari segala sisi kelihatan lebih tertutup si blind van ini. Dan buat yang blind van, pilihan warna eksteriornya hanya ada yang putih ini aja ya. Oh, dan grillnya di sini nggak dibuat chrome. Velg kaleng 13 inchinya, lampu depan halogennya, dan lampu belakang HS-nya semua tetap sama kayak yang minibus. Dalamnya, dashboardnya kelihatan sama persis kayak minibus, bedanya head unit yang dipakai lebih standar, single din aja. Di plafonnya yang nggak ada panel plastik tambahan kayak di minibus juga, dan joknya juga di sini standaran aja kayak yang di pickup, alias bahannya kain aja dan nggak ada headrestnya. Kalau menurut price list, opsi buat yang blind van ini cuma bisa pesan pakai power steering plus AC depan atau non power steering dan tanpa AC. Tapi Suzuki bilang sama kayak yang minibus kok, bisa diatur sesuai kebutuhan kalian. Kalau dibanding APV blind van, carry blind van yang ini beberapa keunggulannya, misalnya pintunya pakai pintu geser, jadi bisa dibuka di tempat yang lebih sempit, dan buat masukin barang yang lebih besar juga jadi lebih gampang. Terus carry blind van ini juga kabin depan dan kabin belakangnya terpisah pakai sekat kayak gini yang ada kacanya. Kalau di APV kan nyambung tuh ya. Dan di carry blind van ini bagian bawah lantainya juga udah pakai lapisan gini, jadi lebih proper buat naruh barang-barang. Dan carry ini juga lebih panjang ya ukurannya. Tapi sekali lagi, karena ini karoseri, jadi kalau kalian mau lebih murah, bisa juga pesan lantainya yang lebih sederhana gitu dan lain-lainnya lah ya. So, gimana menurut kalian soal Suzuki Carry Minibus dan blind van ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Malaysia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time.